Tebing Indonesia tahun 2023. Organisasi KONI Pusat, Bapak Majen TNI Purwawal. Bapak Dito Aryo Tejo, panjang namanya ternyata ya. Ada Bimonya, terus apa lagi tadi Pak? Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Wah, ini nama-nama kesatria Jawa semua kayaknya ini. Terima kasih Pak Menteri beserta jajaran yang telah hadir pada hari ini. Terapkan untuk membangun Panjat Tebing ini ke depan. Nah, karena memang tanpa ada perhatian dari pemerintah, tanpa ada dukungan dari kita semua, mustahil sebuah cabang olahraga akan bisa berhasil. Cabang olahraga itu menunjukkan kemajuan bangsanya. Artinya masyarakatnya sudah tidak berpikir soal perut lagi, ketika dia sudah bisa memikirkan soal prestasi olahraga. Simbol dari kemajuan Indonesia. Kalau ke depan, 4 tahun kemarin Pak, terus terang ketika saya mulai menjadi ketua umum Panjat Tebing ini genep karena mahal sekali. Pertama kali kita datangin wall ya dari luar negeri diterbangkan ke Indonesia karena 2023 dan membuka secara Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. FPTI. Jaya. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Ketua Umum PP FPTI, Ibu Yeni Wahid, dan juga didampingi Pak Sekjen, dan yang mewakili Ketua Umum KONI, Pak Eko Budi, selaku Ketum Bidang Organisasi FPTI yang akan memberikan arah ke depannya untuk olahraga Panjat Tebing di Indonesia. Jadi komitmen dan konsistensi Bapenas ini kita rasa merupakan kontribusi nyata bagi pencapaian prestasi olahraga Panjat Tebing Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Jadi mari kita apresiasi dan bertepuk tangan buat betul bisa besar olahraga nasional. Jadi itu agar Panjat Tebing ini bisa terus di kancah nasional maupun nasional. Ini kita mohon banget kepada seluruh jajaran FPTI bahwa yang pada Olimpiade tahun depan ini kita pemerintah ini sangat memohon bahwa atlet-atlet Panjat Tebing ini semoga bisa lolos banyak dan bisa membawa medali. Olahraga yang kita harapkan. Inilah pokoknya kita all out buat FPTI dan all out buat bagaimana bisa mendapatkan prestasi dan medali di Olimpiade 2024. Federasi Panjat Tebing Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul alam. motivasi dan dukungannya khususnya bagi pembinaan dan pengembangan olahraga Panjat Tebing Indonesia ke depannya. Hadirin yang berbahagia, kita masuk ke agenda selanjutnya. itu selalu dimulai dari daerah. Karena itulah kita tidak ingin hanya mengapresiasi mungkin dari pengurus-pengurus provinsinya. Karena mereka lah yang mengantarkan para atlet ini sampai ke tingkat nasional dan kemudian pada akhirnya ke tingkat internasional. Nah, jadi ini yang kita akan menjadi poin. Salam olahraga. Jaya. Salam anu. Panjat Tebing. Jaya. Yeni Wahid sekali lagi. Salam olahraga. Panjat Tebing. Hadirin, untuk informasi kegiatan selanjutnya
Pak Menteri tadi juga berpesan pada waktu saya ngantar ke mobil. Oke, slide berikutnya. Jadi, ya, kita sukses tahun 2020 untuk membuat PON, untuk ikut serta terlibat dalam PON di Papua. Ya, ada banyak slack-slack dikit-dikit waktu itu biasa. Waktu itu, ya, lupa ngurus surat saya, apa tanda saya, apa namanya, ID card untuk bisa masuk ke pembukaan PON. Saya telepon, bisa nggak saya masuk? Masa nggak tahu ya? Ada Syamoni, ada mana-mana macam-macam. Nah, 1 medali emas pada Asian Championship, 1 medali perak pada World Cup, 6 medali perunggu pada World Cup, 1 medali emas pada Asian Games, 1 medali emas pada Asian Qualifier, 2 medali perak pada World Cup, 6 medali. Tahu-tahu dari BIM udah datang mau jemput, mau dibawa ke airport. Nah, sempat ngalamin gitu-gitu juga waktu itu kan. Jadi seru sekali sebetulnya. Cuma ya alhamdulillah semua berjalan lancar dan buat saya ini luar. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang jawaban Ketua Umum ataupun pengurus. Videoin katanya. Ibu Ketua Umum izin, para Ketua Pemprov izin, para pengurus PP izin. Selama 3 periode jadi Ketua Pemprov di Banten, terpilih secara aklamasi, ini pamer ya. Yang paling antusias, saya sampai hadir, saya berdiri di forum ini kali ini, Bu. Karena apa? Karena ini bentuk apresiasi kami di Provinsi Banten kepada PPFPTI atas keberhasilannya. Dulu kita lihat foto-foto itu adanya cuma di Eropa, tapi sekarang ada di Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengurus PPFPTI, dan karena Ibu Yeni Wahid merupakan salah satu calonnya akan dipilih besok, kami dari Kaltim akan terus mendukung Ibu, akan memilih Ibu besok dengan harapan catatan dari teman-teman tadi bisa menjadi pertimbangan Ibu untuk membawa PTI lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum tidak bisa hadir, Pak Fitri, jadi kami di sini berbicara dengan Pemprov Kalsel yang mana membawa amanah dari Ketua Umum kami untuk memberikan pada kali ini. Kepulauan Riau. Ayo Pak Bupati. Hidup Pak Bupati. Hidup Bupati. Segera jadi gubernur. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Yang saya hormati pimpinan Munas FPTI, saya hormati Ibu Ketua Umum beserta seluruh jajaran pengurus PP FPTI, beserta seluruh rekan Pemda seluruh Indonesia beserta Munas yang berbahagia. Singkat, kami dari Kalimantan Utara setelah mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban Ibu Ketua Umum dan jajaran pengurus PP, pada prinsipnya kami dapat menerima laporan pertanggungjawaban Ibu Ketua Umum masa bakti 2019-2023, dan tentu dengan kacamata tidak semuanya bahwa kepemimpinan sebuah organisasi itu pasti ada kelemahan dan ada kekurangan. Tapi satu hal yang pasti, kacamata kami dari Kalimantan Utara bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Yeni, pengakuan dunia dan juga apresiasi pemerintah terhadap cabang olahraga panjat tebing mendapatkan tempat di pemerintah dan di mata masyarakat Indonesia dan mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Itu yang memang harus menjadi atensi dan perhatian kita ke depan, adanya apresiasi yang diberikan dunia di bawah kepengurusan Ibu Yeni beserta seluruh jajaran pengurus PP. Dan selanjutnya ke depan konsolidasi organisasi ini menjadi sangat penting, terbangunnya komunikasi yang kuat antara seluruh jajaran pengurus Pemda dengan PP. Demikian juga tanggung jawab dari Pemda kepada seluruh pimpin cabang-cabang yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia. Alhamdulillah Ibu Ketua Umum, kami dengan Bapak Gubernur
berjalan harmonis, dan Kalimantan Utara untuk insya Allah pada pelaksanaan PON tahun depan akan mengikut sertakan dan lolos dalam prapon yang nanti akan selalu dilaksanakan di tahun 2024. Dan untuk kali ketiganya Kalimantan Utara dari Panjat Tebing bisa meloloskan atletnya pada perhelatan nasional di PON yang akan dilaksanakan tahun 2024. Dan pada prinsipnya kami mendukung pencalonan Ibu Yeni kembali memimpin FPTI Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan. Foto terakhir. Terima kasih Pak. Jadi ini mau lanjut Apanya? ini ke depan nanti. Ganti wajahnya. Oh, oke. Siap. Terima kasih. Kita ini sudah sampai ke tempat di dalam waktu ya, dalam waktu. Bupati, yang sehat. Dua-duanya masuk dong. Dua-duanya masuk biar saling dengar visi-misinya. Monggo semua peserta diharapkan segera memasuki ruang sesuai dengan Jadi juara berkeringat, ku terjatuh bangkit lagi. Kira-kira gitu. Ya, intinya inilah yang menjadi esensi dari apa yang menjadi visi misi saya ke depan. Bahwa kita harus kerja keras, harus siap berkeringat untuk bisa menjadi juara dunia. Namun tentunya masih banyak yang harus kita benahi. Ada target-target internasional perolehan medali di Olimpiade Paris 2024 khusus untuk kategori speed dan di Olimpiade Los Angeles 2028 untuk lead dan boulder. Karena itu pembinaan atlet harus bertahap kita lakukan. Saat ini kami sudah melakukan pembinaan khusus untuk atlet-atlet lead untuk memastikan bahwa mereka juga punya kesempatan. Alhamdulillah ketika World Cup di Jakarta beberapa 2 tahun yang lalu, atlet lead kita sudah berhasil mencapai final. Ini capaian tertinggi dari atlet lead Indonesia. Kami juga ingin menggairahkan kembali prestasi panjat tebing alam. Ini sesuai dengan tentunya dengan masukan dari para pengurus provinsi. Karena kita sama-sama tahu bahwa potensi tebing alam ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan mancanegara yang khusus untuk sport tourism, turisme berbasis olahraga. Nah, karena itu kami sudah memulai dialog, memulai percakapan dengan Menteri Pariwisata. Ya, saat ini masih dijabat oleh Pak Sandiaga Uno dan tentu ke depan siapapun yang akan menjadi menteri, kita akan berkomunikasi dengan beliau untuk terus memajukan tebing-tebing alam di Indonesia untuk bisa menjadi potensi wisata turisme, wisata olahraga. Harus ada standar kompetensi panjat tebing, ya, sesuai undang-undang keolahragaan.
khususnya tenaga keolahragaan atau tenor dan sarana prasarana. Kemarin teman-teman sudah mendengar langsung bagaimana saya melobi Pak Menteri Olahraga untuk punya komitmen membangun lebih banyak lagi wall-wall di daerah-daerah. Dan saya akan kawal komitmen ini. Kita sama-sama tahu kalau nggak pakai dikawal di tingkat atas, nggak jalan itu barang. Ya, nah karena biasanya ini memerlukan koordinasi, bukan cuma satu menteri, tapi bisa banyak menteri. Dan biasanya harus langsung ke menteri-menteri terkait, tidak bisa hanya level-level di bawahnya. Nah, saya rasa komitmen yang kita miliki, ya, dalam hal ini jaringan yang saya miliki, ingin saya wakafkan untuk membangun panjat tebing ke Indonesia lebih besar lagi, lebih semarak lagi di Indonesia. Kita juga akan terus melakukan tata kelola organisasi yang lebih baik. Persoalan-persoalan yang banyak mendapatkan sorotan, saya rasa ini catatan yang baik sekali, ya. Dan menjadi semangat untuk melakukan lebih banyak lagi perbaikan agar bisa melayani pengurus-pengurus provinsi dengan lebih baik lagi ke depannya. Ya. Panjat tebing edukasi juga menjadi bagian dari promosi kita tentang olahraga panjat tebing. Kita melihat bahwa sekarang setelah kita menggelar berbagai macam kejuaraan internasional, animo masyarakat makin besar. Kita melihat klub-klub makin penuh. Saya paling senang kalau melihat anak-anak kecil menyapa saya, ya. Anak-anak umur 9 tahun, 11 tahun datang minta foto bareng-bareng. Ini buat saya adalah kekayaan terbesar dari panjat tebing. Ini memastikan bahwa ada kesinambungan dari program-program kita ke depan dan prestasi yang kita capai bukan hanya sekarang, tetapi kalau kita terus melakukan pembinaan terutama melalui kejuaraan-kejuaraan kelompok umur, maka akan lebih banyak lagi bibit-bibit baru yang bisa kita temukan. Ya, lebih banyak lagi kejuaraan, baik kejuaraan-kejuaraan formal, lebih banyak lagi kejuaraan-kejuaraan fun, ya, fun climbing ke depannya. Ya, Bali misalnya bisa menjadi salah satu arena di mana akan ada kombinasi antara kegiatan olahraga dan kegiatan musik. Kenapa panjat tebing nggak bisa digabung dengan konser musik misalnya? Kita bisa menghadirkan atlet-atlet dan artis-artis ibu kota ke banyak daerah untuk merangsang perhatian masyarakat dan mendapatkan perhatian dari masyarakat daerah dan terutama pemerintah daerah terhadap olahraga panjat tebing. Saya membuat konser-konser musik. Saya undang mereka ke acara World Cup kemarin. Dan mereka semangat sekali. Influencer mau datang untuk mensukseskan acara-acara kita. Jadi saya punya optimisme yang luar biasa untuk olahraga panjat tebing ini. Ke depannya akan makin mendapatkan perhatian besar di masyarakat. Akan makin mendapatkan porsi pemberitaan yang besar di media. Pada saat ini yang masih kita lakukan ketika bicara dengan media adalah memang masih harus nelponin pemretnya satu-satu, baru mendapatkan perhatian. Nah, saya rasa ke depan ya, ketika tim media kita bangun yang canggih juga ya, ini akan bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, saya juga berharap bisa membantu teman-teman provinsi untuk mengembangkan sisi bisnis dari panjat tebing. Masing-masing daerah potensinya seperti apa? Apakah ada di sana bisnis-bisnis yang menyangkut panjat tebing? Ini bisa kita eksplorasi dan kita jalankan. Ya, karena apa? Kemandirian dari pengurus provinsi itu menjadi sangat penting. Ini memerlukan pengawalan. Biasanya harus diteleponin satu-satu. Siapa potensi di sana? Perusahaan mana yang kira-kira punya kemauan, punya atensi untuk mau memberikan perhatian terhadap cabur panjat tebing. Nah, kemarin memang saya fokus untuk membangun visi global karena untuk menumbuhkan dulu animo masyarakat. Sekarang saatnya membangun panjat tebing di daerah-daerah.
Ya, intinya ya, keberhasilan kita di tingkat nasional, keberhasilan kita di tingkat internasional akan dibarengi juga dengan pembangunan di daerah-daerah. Dan saya mengharapkan kolaborasi kita ke depan ya bisa berjalan dengan baik untuk bersama-sama membesarkan panjat tebing di Indonesia. Ya, visi dari saya, semoga kita semua bisa jadi juara. Terima kasih Pak.